Halo minasang, konnichiwa. Kembali lagi bersama kami di Mainichi Nihongo. Langsung saja untuk melanjutkan video kita yang sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Minna no Nihongo Dai ni juga, atau pelajaran ke-20. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan, tidak lupa untuk kami ingatkan untuk dukung kami dengan cara share, like, dan subscribe channel kami Mainichi Nihongo. Nah, untuk pelajaran ke-20 kali ini kita ada bentuk sopan dan bentuk biasa. Jadi kenapa kok ada bentuk sopan dan ada bentuk biasa? Nah, di sini bentuk sopan itu digunakan ketika kita ingin menghormati seseorang, mungkin seseorang yang baru kita kenal atau seseorang yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi daripada kita, orangnya lebih tua dari kita. Nah, di situ digunakan bentuk sopan. Dan juga digunakan untuk acara formal. Jadi misalkan dalam rapat, dalam pidato itu kita gunakan bentuk sopan. Nah, untuk bentuk biasa ini digunakan ketika kita percakapan sehari-hari di Jepang ya. Jadi kan kita sedang berbicara dengan rekan kerja, teman, itu kita gunakan bentuk biasa, yaitu bentuk sehari-hari. Dan ini pastinya digunakan dalam acara yang informal ya. Jadi bentuk biasa ini digunakan sehari-hari di dalam bahasa Jepang, di Jepang pastinya ya. Nah, untuk pembentukannya bagaimana? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, untuk bentuk sopan kita kali ini ada kakimas. Misalkan ini contoh dengan kakimas. Maka bentuk biasanya adalah kaku. Kakimas, kaku. Kembali seperti bentuk kamus ya. Kaku itu ke bentuk kamus. Sedangkan kakimaseng itu dia menjadi kakanai. Kakimaseng menjadi kakanai. Nah, kakimashita itu menjadi kaita. Kakimaseng deshita menjadi kakanakata. Nah, tentunya minasang masih ingatkan tentang perubahan kata kerja dari maske ke bentuk kamus, bentuk nai, dan bentuk lampau ya. Nah, di sini semuanya itu adalah bentuk biasa. Nah, untuk contoh berikutnya yaitu ada arimas. Bentuk biasanya adalah aru. Arimaseng nai. Arimashita atta. Arimaseng deshita itu nakata. Nah, di situ adalah bentuk biasa dari kata kerja. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk bentuk biasa dalam kata sifat. Nah, bentuk sopannya adalah oki des, yang berarti besar ya ini. Maka bentuk biasanya desnya dihilangkan, maka menjadi oki. Oki kunai des, desnya dihilangkan, oki kunai. Okikatta des, yaitu lampau ya, maka menjadi okikatta. Okikunakatta des menjadi okikunakatta. Nah, di situ adalah tentang bentuk dari kata sifat i dan bentuk biasa dari kata sifat i. Nah, untuk contoh berikutnya adalah tentang bentuk sopan dari kata sifat na, atau untuk kata benda juga sama ya dalam artian ini. Himades, yang berarti senggang, bentuk sopan, bentuk biasanya adalah himada. Jadi desnya di sini berubah menjadi da. Himaja atau dewa arimaseng, bentuk sopannya, maka bentuk biasanya menjadi himajanai atau himadewanai. Himadesta, bentuk sopan,
bentuk biasanya menjadi himadatta. Hima ja arimaseng desta atau hima dewa arimaseng desta, maka bentuk biasanya adalah hima janakatta. Nah, itulah tadi tentang perubahan bentuk sopan dari bentuk biasa, yang walaupun perubahannya tentunya minasang pasti sudah tahu karena itu sudah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Jadi minasang ulang lagi tentang bab ini, yang perubahannya mana yang belum paham, silakan minasang cari di konten video yang sebelumnya. Kalau itu tadi tentang perubahan bentuknya, maka di sini kita akan coba untuk contoh dalam penerapan percakapan. Oke, untuk contoh yang pertama adalah asta eigao mimas. Jadi asta eigao mimas, maka bentuk biasanya adalah asta eigao miru. Asta eigao miru, yang berarti besok melihat film. Jadi mimas menjadi miru, gitu kan. Nah, selanjutnya ada Sensu no doyoubi ni Yamada-san ni aimasen deshita. Sensu no doyoubi ni Yamada-san ni aimasen deshita. Nah, bentuk biasanya menjadi Sensu no doyoubi ni Yamada-san ni awanakatta. Sensu no doyoubi ni Yamada-san ni awanakatta. Jadi aimasen deshita menjadi awanakatta, yang artinya hari Sabtu minggu lalu tidak bertemu dengan Tuan Yamada. Jadi tidak bertemunya ini karena minggu lalu, maka di situ lampau. Nah, itulah dua contoh tentang penggunaan bentuk biasa ya. Nah, mungkin ada contoh lagi ya ini. Mirasan wa kaisai konai. Nah, kita tahu konai adalah bentuk negatif dari kimaseng ya, maka dia karena dirubah ke bentuk biasa, maka dia menjadi konai. Maka artinya Tuan Miller tidak datang ke perusahaan. Nomor 2. Nah, di dalam bertanya dulu kan kita memakai ka kan, misalkan kalau bentuk sopannya dokoe ikimasu ka. Nah, di sini bentuk biasanya menjadi dokoe iku ka. Nah, di situ kan bertanya dokoe iku ka. Artinya mau pergi ke mana. Dan perlu diingat dalam bertanya ini tidak melulu memakai partikel ka jika dalam percakapan. Ingat, jika dalam percakapan. Nah, untuk contoh berikutnya adalah Kino no shiken wa muzukashikatta. Kino no shiken wa muzukashikatta. Nah, di sini bentuk biasa dari muzukashikatta desu menjadi muzukashikatta. Jadi des-nya dihilangkan. Artinya tes kemarin sulit. Jadi tes kemarin itu sulit ya, karena sudah lampau maka menjadi muzukashikatta. Nah, nomor 4. Nah, di sini kita menerapkan bertanya tadi yang tidak memerlukan partikel ka. Contohnya apa? Ya, kita jika dalam percakapan hanya dengan intonasi suara yang bertanya, kita sudah tahu bahwa itu adalah kalimat pertanyaan. Contohnya adalah Nani o tabeta? Nani o tabeta? Nah, di situ intonasinya kan intonasi bertanya, maka di situ sudah otomatis kita bertanya tanpa harus ada partikel ka. Nani o tabeta yang berarti makan apa? Nah, di situ ya. Jadi di dalam percakapan itu sering digunakan bentuk biasa. Jadi minasang harus mulai dari sekarang membiasakan bentuk biasa ini, karena ini akan berguna di dalam percakapan. Bahkan di dalam pola-pola berikutnya itu juga ada rumus-rumus yang memakai bentuk biasa. Jadi bentuk biasa itu apa aja ya? Tadi yang sudah kita
pelajari tadi. Nah, saya rasa cukup untuk pelajaran ke-20 ini. Dan jika minasang ada pertanyaan ataupun kesulitan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, tidak lupa untuk minasang semua yang merasa channel ini bermanfaat, silahkan share, like, dan subscribe channel ini, Mainichi Nihongo. Dan akhir kata, arigatou gozaimasu.